dan omaku yang keren dan sangat luar biasa. Apa kabarnya opa oma? Kuharap opa dan oma sehat ya. Opa oma, sebelum kita memasuki lebih dalam acara hari ini, yuk Deborah mau ajak opa dan oma untuk menyanyikan satu pujian, yaitu ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yuk nyanyi sama-sama ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yang mama, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Opa dan Oma, ayo kita bergerak supaya badan kita nggak kaku. Kali ini kita dengan posisi duduk. Kalau Opa dan Oma mau berdiri, silakan berdiri. Tidak apa-apa, bebas. Mari kita mulai ya senamnya Opa dan Oma. Kita mulai dari kepala ya. Kita tunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kepalanya ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ke samping sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lagi
1, 2, pelan-pelan ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangannya ke depan sambil putar tepuk-tepuk seperti ini, pelan-pelan. Tangan sebelah lagi, ditepuk. Oke, masih tangan ke depan, jadinya seperti ini. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup ke samping ya. Tetap buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, sekarang gerakan kakinya pelan-pelan saja. Tangannya diayun seperti ini ya. Terus sekian olahraga kita Opa dan Oma. Opa Oma boleh kok lanjutin play kembali lagi senamnya ya. Opa dan Oma, waktunya kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Opa dan Oma, dalam sepanjang sejarah Nabi Yeremia dijuluki sebagai nabi yang kesepian. Mengapa demikian? Karena pada masa pelayanannya, Nabi Yeremia ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman, kehancuran demi kehancuran bagi kota Yerusalem. Berita penghukuman ini disebabkan karena bangsa Yehuda dan penduduk sekitar telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu melakukan perzinahan, menyembah berhala, dan mengikuti dewa-dewi kesia-siaan. Tetapi karena berita ini, Nabi Yeremia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, karena sebelum dia menyampaikan berita penghukuman, ada beberapa nabi dan imam-imam palsu yang menyampaikan bahwa akan ada kedamaian bagi Yerusalem. Oleh karena itu bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem benci pakai banget kepada siapa? Kepada Nabi Yeremia atas berita penghakiman yang dia sampaikan. Akibatnya apa Opa dan Oma? Akibatnya Nabi Yeremia dikucilkan secara sosial, dijauhi dan tidak dianggap. Perasaannya makin terasa sepi karena dia pun merasa seolah Tuhan kok diam saja ya. Saat dia merasa sendiri karena dibenci sebangsanya, justru seolah Tuhan tidak datang menghiburnya. Padahal dia sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu menyampaikan berita penghukuman tersebut. Tapi benarkah Tuhan membiarkan dirinya sepi dan sendiri? Apakah hidup Yeremia seperti sungai yang kering dan tidak ada pengharapan? Tentu saja tidak. Tuhan datang menyatakan janji dalam firman-Nya bahwa Dia akan menyertai dan melepaskan Nabi Yeremia dari genggaman orang-orang jahat itu. Inilah janji yang Tuhan sediakan bagi Nabi Yeremia. Opa dan Oma, mungkin Deborah tidak tahu bagaimana detailnya keadaan Opa Oma di rumah. Tapi ada kalanya beberapa di antara kita saat ini sedang ada yang merasa kesepian karena banyak faktor ya Opa dan Oma. Coba Opa dan Oma pikirkan saat ini. Saat ini apakah Oma sedang berada di perasaan yang namanya kesepian? Salah satu faktornya adalah ditinggalkan orang yang kita sayangi, atau faktor-faktor yang lain adalah ditinggal suami atau cucu, merasa kesepian juga karena ditinggal sendirian di rumah, kesepian karena gak ada teman ngobrol, anak menantu dan cucu dan cicit berbeda rumah, atau mereka pada sibuk sendiri dengan urusan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Atau juga lagi kondisi pandemi seperti ini, akhirnya tidak bisa kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, atau tidak bisa ke gereja ketemu teman-teman kita dalam persekutuan, konek-konek, karena pandemi kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Nah, akhirnya lama-kelamaan jadi merasa sepi, merasa sendirian. Tidak apa-apa Opa Oma, ini adalah perasaan yang wajar. Deborah pun mengakuinya, tetapi jangan berlarut-larut dalam perasaan kesepian. Ingat Opa dan Oma,
Tuhan tidak akan membiarkan kita merasa kesepian. Ada janji Tuhan yang Dia berikan bagi kita, yaitu Dia akan selalu menyertai, melepaskan, membebaskan kita dari rasa kesepian. Janji ini akan hidup di dalam diri kita, di dalam hati opa dan oma yang ada di rumah. Bila mana opa dan oma juga mau menghidupinya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti apa kita menghidupinya? Dengan cara mengingat janji Tuhan. Seperti yang juga Tuhan janjikan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Opa dan oma, melalui renungan hari ini kita diingatkan, walaupun kita saat ini sedang merasa kesepian, sendirian, orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita atau tidak bisa bersama dengan kita setiap waktunya, ingatlah janji Tuhan. Dia akan selalu menyertai kita, saya dan opa oma yang ada di rumah. Kiranya dengan selalu mengingat janji Tuhan, hati kita dihibur di saat merasa kesepian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan opa dan oma. Terima kasih sudah juga melimpahkan kesehatan bagi opa dan oma. Mungkin beberapa di antara opa dan oma sedang mengalami yang namanya kondisi yang lemah, sakit. Biarlah juga Tuhan Engkau yang menyembuhkan opa dan oma yang kini saat ini atau berada dengan kondisi yang tidak enak. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi sumber kekuatan mereka untuk melewatinya. Dan terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang kehidupan opa dan oma, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Tuhan untuk memegang tangan opa dan oma. Terima kasih Tuhan, izinkan opa dan oma dan begitu juga untuk Deborah, sehingga kami boleh bersama-sama selalu mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan opa dan oma. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Opa dan oma, episode kali ini atau acara kali ini ayat hafalannya terambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Nah, opa oma kali ini supaya gampang hafalnya, Deborah mau ajak opa oma cara menghafal yang baik. Bukan berarti yang cara menghafalnya tidak baik ya, tapi supaya lebih efektif cara menghafalnya. Nah, jadi jempol kita ini kita seperti ini dulu tangannya. Lalu kita menghafalnya ya opa oma. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, opa oma dengar ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, opa oma kenapa Deborah pakai cara seperti ini? Coba deh opa oma lihat ya. Kalau kita pas tibanya di jari ini susah sekali, tandanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita dikala kita merasa sepi atau dikala kita susah. Ya, coba kita sekali lagi ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, susah sekali ya. Tekan tangan ini untuk biarin lepas tangan ini, berarti tandanya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Oke opa oma, jangan lupa dihafal ya. Ibrani 13 ayat 5b. Dan jangan lupa dihafal lalu kirim videonya. Boleh kirim videonya, kontak Pak Heri ya, WhatsApp Pak Heri. Oke opa dan oma, karena nanti di akhir bulan kita juga akan membuat satu kejutan untuk opa oma yang rajin mengirim video. Oke, ditunggu ya. Mari kita sehat. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.